inovasi di lingkungan kampus masing-masing dan PKM. Maka dosen itu diturunkan untuk ke unit-unit, ke daerah-daerah terpencil ya sekarang ya, mengembangkan zaman dulu kayak AMD ya, berbasis dosen disuruh untuk improve, misalnya elektro, pasang solar panel di desa-desa gitu ya, macam-macam. Sehingga saya sampaikan di sini ada lean operation, lean SDM, lean marketing, lean engineering, dan lean accounting nanti minggu depan terakhir. Nah, habis itu kita UTS-nya udah selesai semua ya, kayaknya ya. Jadi kita cek ulang ya. Adalah rangkuman terhadap matrik dan indikator. Ya, itu aja poinnya ya. Matrik dan indikator. Saya lihat kemarin yang bagus itu punya itu. Siapa kamu punya? Freddy ya. Semoga setelah dicek Freddy hari ini saya cek lebih bagus ya yang lainnya. Yang Freddy udah selesai itu saya lihat. Nah, artinya UTS kita ini formalitas saja nanti saya kira soal UTS, KBAP, ya 2 soal itu tadi. Matrik nomor 1, nomor 2-nya indikator ya. Nah, itu kalian kumpulkan nanti tetap ya. Online ya. Berarti itu yang tugas ya Pak? Tugas. Betul. Artinya tugas yang kos itu dari tugas ya. Untuk kos. Itu dikumpulkan nanti di e-learning pertemuan UTS ya. Saya kira begini. Soalnya di e-learning pertemuan UTS kalian kirimnya lagi linknya dan PDF-nya di e-learning UTS itu buat tampilan nanti. Siap. Nah, selanjutnya pertemuan ke-8 nanti kita sudah project base. S2 ini jangan banyak teori kan belajar sendiri aja ya. Dari link juga banyak di mana-mana. Project base-nya ketua kelas akan membagikan siapa yang bahas tentang lean marketing, siapa yang bahas tentang lean operation, siapa yang bahas tentang lean SDM, siapa yang bahas tentang lean engineering, dan siapa yang bahas tentang lean accounting finance. Modelnya apa? Kalian menceritakan timbal balik di kantor masing-masing gitu ya. Jadi budayanya lean yang di kantor masing-masing itu seperti apa? Misalnya Yunita bahas tentang lean marketing misalnya ya, dapat tugas dari Pak Firman. Kamu jelasin marketing sudah melakukan apa dalam setahun 2 tahun ini. Targetnya apa gitu. Metodenya pakai apa. Terus sasaran goalnya seperti apa. Pembandingan terakhir sebelum nanti sudah seperti apa. Freddy misalnya dapat lean operation misalnya. Nah, udah cerita tentang operation di kantornya. Ya, Firman sendiri lean accounting misalnya, cerita tentang accounting di kantornya. Yuliono misalnya dapat lean engineering ya, dia cerita tentang engineering. Apa targetnya, sebelumnya bagaimana, metode yang dipakai apa, setelah melakukan hasilnya apa. Manpowernya yang digunakan bagaimana, performance perusahaannya bagaimana, itu ceritakan aja 10-15 slide. Ya, pokoknya kita berdiskusi, tapi tentang kantor masing-masing. Nah, itu project base namanya. Nah, itu nanti saya akan koreksi juga selama 7 kali pertemuan. Ya, ini kan 5 orang, berarti 5 kali pertemuannya 1 hari 1. Tapi Pak Firman jangan tentukan Pak si A, kapan si B, kapan kan, acak aja. Kalau ditentukan si ini, si Yuanita terakhir, dia nggak kerjain nanti, belakangan dia ngerjain ya. Saya akan acak, pokoknya semua siap di tiap minggu itu. Saya undi aja. Terus yang keluar nama Freddy duluan misalnya. Yang kedua Yuliono duluan. Karena mahasiswa tuh biasa suka gitu. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok mau maju baru dibuat ya. Nggak baik kayak gitu ya. Jadi nggak komprehensif. Jadi minggu pertemuan ke-8 udah siap untuk maju. Kalau belum sempurna ya kita koreksi sama-sama sehingga nanti setelah diperbaiki satu modul slide itu 15 slide minimal, itulah yang dikumpulkan untuk nilai UAS. Enak kan? Enak, kuliah saya enak, nggak ada yang enak. Semua lulus ya. Iya. Yang penting hadir. Jadi ya monitor ya, saya ngomong apa ya.
Iya, kecuali Raka kalau dikasih tahu oleh Firman ya. Kelas saya itu nggak ada yang nggak lulus, ya, semua lulus. Dan kuliahnya juga kalau anak S2 ini saya nggak lamakan dengan anak S1. S2 itu kita kolegial ya, berdiskusi ya, terus saling melengkapi. Bahkan kita win-win solution kayak tugas yang UTS ini nanti saya akan jadikan referensi. Nah, siapa yang mau ikut penelitian saya nanti kemungkinan di bulan Juni ya, bulan Juni saya akan langsung sebar kuesioner ke oh ini Raka ya? Aduh banyak ngomong banget, saya bilang nggak pernah jumpa orangnya. Nah, udah. Mirip Pak, dinas luar kota. Nih, itu kami ini miring diskusinya nih. Gimana sih coba lihat dulu. Oh enggak, miring. Dari kelas yang tadi pakai itu Pak. Ya, nanti ada paduan ya. Ini oke. Oke, itu miring. Iya, nanti saya lakukan lagi Pak. Baik yang ini punya Pak. Beberapa kelas. Udah ganti dong. Iya Pak. Sampai mana tadi? Lupa kan? Oh mau bikin apa nanti ya? Kita bikin penelitian ya? Iya. Oke, itu udah sampai saja. Yang penting konsepnya di safety-nya. Oke, hari ini sekilas saja. Saya habis ini mau lihat masing-masing hasil tugasnya mengenai penerapan LIN di PC Engineering. Sama ya, kalau di PC Engineering juga dia fokus pada efisiensi pemborosan, pengurangan pemborosan dan nilai tambah. Tapi prosesnya di engineering. Jadi karena orang engineering itu adalah dapurnya di operation. Orang produksi akan bekerja ngelas, misalnya motong bahan, motong kayu, motong pelat, bahan utama itu dia berdasarkan desain dari engineering. Jadi kalau desain engineeringnya boros, orang operation akan boros, gitu ya. Jadi desain engineering itu dapurnya. Kalau di kitchen itu, kalau kita makan di restoran, engineering itu dapurnya. Enak atau enggak makanan kita, keasinan atau kemanisan itu dari dapur ya, bukan dari pelayan, bukan dari bosnya, bukan dari salesnya, marketing nawarin ya. Tapi dari dapur itu engineering. Nah dia mau boros pakai bawang, pakai cabai, pakai bumbu jahe, nah itu juga kesalahan dapur. Jadi lean engineering itu adanya di peningkatan efisiensi dan pemborosan. Kalau lean operation kemarin adalah dari use penggunaan. Kalau dia desain, gitu ya. Nah desain itu orang operation hanya make dari desain gambar dia. Itu yang penting ya. Jadi filosofinya menghilangkan pemborosan, peningkatan nilai, tujuan, efisiensi, biaya, hemat waktu, dan kualitas. Hemat waktu artinya kalau dia salah desain, orang akan kerja 2 kali. Begitu juga ada yang gambar, dia salah gambar. Tidak akurat. Zaman dulu engineering itu nggak bisa lean. Kenapa? Karena dulu masih gambarnya manual. Papan kertas, kalkir. Saya masih ngalamin itu ya. Gambar di kalkir. Kalau salah garis saja kita kerok begitu. Kerok garis rapido kita itu. Nggak bisa lean dulu. Salah gambar, buang kalkir, gambar ulang lagi. Butuh waktu itu bisa 2 hari terus satu desain dulu. Kita bikin desain ini bisa satu semester dulu. Sekarang pakai apa? Pakai software. Gampang sekali. Saya mau desain kayak gini pakai software ini, tak keluar. Ya, zaman-zaman tahun 2000-an. Sekarang 2025, 2026 pakai AI. Tinggal ngomong di AI. Saya minta dibuatkan desain rumah tipe 36, lampu 10 biji, kontak 5. Lalu dibuatkan, keluar gambarnya. Nah itulah lean salah satunya. Ya, lean engineering. Nah, gila kan dunia ini sudah. Besok-besok ya, tahun 2030 kan, 2035 kalau saya udah meninggal kali ya. Tinggal bilang di WA. Saya pengen istri tipenya ini, wajahnya gini, rambutnya gini, matanya gini, dan ini cepat keluar. Ini nomor handphonenya. Tinggal telepon, ready.
Mbak, saya dapat dari AI. Kenapa tidak? Pasti itu. Tinggal kita ngomong di AI. Saya butuh istri orang Jawa, usia sekian, tingginya sekian, warna kulitnya sekian, hidungnya kayak gini, matanya itu, kita coba ungkapin. Enter keluar, nomor handphonenya langsung. Ada foto gambarnya. Mungkin nggak terjadi itu? Mungkin. Nah itulah teknologi ya. Salah satu dari engineering. Dari sisi makanan bisa juga. Siang ini saya mau makan nasi padang, lauknya ini keluar, kita udah kenyang, oke, ya, nggak usah makan lagi. Itu bisa terjadi. Handphone aja sekarang yang ada saya belum lihat tapi dia hanya bentuk bayang aja tuh, nah, tapi nggak ada fisiknya. Yang ngomongnya itu yang hanya gitu pasti terjadi. Jadi teknologi merupakan suatu keniscayaan. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan tertinggal. Dulu dosen-dosen juga gitu, nggak bisa Zoom, nggak bisa online gini, nggak bisa dipakai lagi. Ya, kita zaman dulu bayangnya aja dulu kuliah kayak gini, mana bisa kuliah dari online? Mana bisa raka terus ke online? Sering online kan raka. Kalau dulu ya, sekarang dia nggak masuk bisa ada di mana ya. Yang penting hadir, ngomong, lapor, dipanggil ada gitu. Ya, judulnya ya. Tes dulu. Ini ada jodoh. Nah, itu udah cukup kan? Artinya dia ikutin gitu. Jangan sampai dia pasang habis itu dia kabur. Rokokan, ngopi dia. Biarin apa awal ngoceh-ngoceh gitu-gitu doang. Gak bisa baca di AI kan. Ya. Nah itu penting ya. Apa itu lean engineering? Sama, prinsipnya adalah proses perancangan dan pengembangan produk. Jadi kemarin kita udah bahas apa bedanya product engineer, apa bedanya proses engineer, apa bedanya product development, apa bedanya business development. Nah, yang kemarin kita bahas ya. Kalau business development, bisnisnya yang dikembangkan. Tapi kalau ini product development, produk rekayasa, artinya produknya. Contoh mobil Avanza itu berubah terus setiap tahun. Lampu belakangnya lah, ya bentuk bodinya lah, peleknya lah, itu product development. Kalau dia nggak ngembangkan itu, dia nggak jadi mobil sejuta umat. Mobil di jalan tol yang paling susah dipotong Avanza. Saya itu kalau potong Avanza, udah ngebut, ada Avanza lagi di lagi, potong lagi, ada Avanza lagi. Ya. Artinya saking banyak yang Avanza itu ya. Nah itulah. Jadi bagaimana dia mengembangkan lean-nya, salah satu adalah mendevelopment produk. Bukan hanya tadi pemborosan efisiensi ya, mendevelopment produk. Optimasi alur kerja, kolaborasi lintas fungsi dan solusi cepat serta hemat. Nah, di proses lainnya dia juga mengatur dari sisi optimasi. Prinsip lean menurut Wovak dan Jones di engineeringnya menentukan nilai, aliran nilai, flowchart, pengembangan sistem tarik, feedback maksudnya ya, dan mengejar kesempurnaan, development, continuous improvement. Ini sama dengan di operation ya, dia punya waste engineering, over production, desainnya berlebihan, harusnya platnya pakai 4 mili, jadi desainnya pakai 5 mili. Belanda itu desainnya over, Belanda nggak bisa menerapkan lean. Lihat ya rumah-rumah Belanda lama kan, kalau dinding lu boleh gitu ya. Pernah lihat nggak? Rumah-rumah di Bandung kata-kata. Dindingnya, kalau kita kan dindingnya segini doang nih, batu bata hebel segini ya. Paling tambah 2 cm ya. Belanda tuh dindingnya gede banget tuh. Rumah-rumah penjara, karena dia selalu over production, over capacity, over design deh, Belanda. Kalau Jepang enggak, Jepang mirip sudah. Cina lebih mirip lagi. Kalian lihat nggak jembatan penyeberangan yang di Tol Jor ini, yang belok itu, Cina ini, tipis banget tuh. Bandingkan dengan Japeknya kita, yang Wasita Karya yang di Cikampek, yang gede-gede kan. Nah, bandingkan dengan punya Cina yang di Jor, jauh ya. Terus whiting, nah ini di engineering sering terjadi menunggu approvalnya dari mana digambar itu biasanya digambar, dibuat oleh, diperiksa oleh, disetujui oleh, dibuat oleh desainer, diperiksa oleh checker namanya, disetujui oleh manajer engineering ya. Nah, itu nunggu. Nah ini yang sering kita lakukan, harus kita lakukan namanya menunggu approval. Nah ini menjadi suatu hal yang
Lean ya, yang Lean lakukan jelek tidak bisa dikembangkan ya. Lupa kita foto dulu. Ya, karena istri saya itu suka nanya, tapi dia nggak perlu kita lapor, dia foto status saja. Oh, udah di kelas mengajar. Oh, karena saya Sabtu itu suka ke kebun, saya punya empang. Status saya kalau kalian lihat, saya pada status. Jadi kalau nggak ada kerjaan, nggak ada di rumah, saya kabur aja cari empang. Kasih makan ikan, ayam, burung, bebek. Iya. Pokoknya kalau nggak ada di rumah, saya cari empang. Jadi dia, ada di kampus. Kan. Ngajar. Sekali-sekali jadi orang baik ya. Iya, iya. Oke, kan? Lane yang ketiga dan jenisnya adalah transportasi. Perpindahan dokumen. Bukan transportasinya lane operation. Kalau transportasinya operation, bawa barang dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dia adalah transportation dokumen. Di engineering itu ada yang namanya historical gambar, desain. Jadi kalau gambar yang A, jadi kalau besok ada desain baru lagi untuk buat RAB, dia nggak usah nyari. Nah, ini suka nyari desain. Jadi transportationnya nggak rapi. Over processing, nah kalau dia operation juga produksi ya, kalau dia enggak. Laporan berlebihan. Laporan RAB produk, historical data, ini sudah ada kok dibuat lagi. Ya. Inventory, kalau di operation, material numpuk ya. Nah, kalau ini adalah dokumen menumpuk. Dari gambarnya susah gitu ya. Motion, cari file data yang lama ya. Defect, kesalahan desain. Nah ini, jadi konsepnya sama tujuannya, tapi engineeringnya apa itu poinnya ya. Alatnya sama juga. Value, stream mapping, SS, Kaizen, Kanban, design, review, ini sama yang kemarin kita bahas ya. Nah, tadi implementasi dalam proses engineering, analisis workflow, identifikasi waste, SS, standar produksi, sistem visual, dan evaluation Kaizen. Jadi balik ke konsepnya sama, tapi isinya yang dia olah. Isinya dari sisi dapurnya yang diperbaiki, bukan dari sisi pelaksanaan. Ya. Contoh kasus, sebelumnya 30% waktu habis menunggu approval karena banyak revisi, desainnya, sesudahnya revisi turun ya. Lead time-nya berkurang dari 10 hari ke 6 hari misalnya, jadi presentasinya naik ya. Oke. Manfaatnya jelas, lead engineering itu dapurnya diperbaiki, proyeknya lebih cepat, biayanya lebih hemat, kolaborasi meningkat, artinya orang operation atau orang QC-nya lebih cepat bekerjanya, revisi turun, dan kepuasan pelanggan naik. Nah, konsep-konsep poin-poin ini kalian ambil nanti untuk mengerjakan UAS. Jadi siapa yang kalian dapat tugas masing-masing arahkan tadi baru masuk nih, belum dengar. Saya ulangi nih ya, kayak UTS minggu depan satu lagi, Lean di accounting. Nah, kita ada di operation, di SEM, di engineering, di keuangan, di marketing udah ya. Nah, minggu depan di accounting. Sama kayak gini saya ngajarin paling 30 menit, 40 menit ya. Nah, habis itu kita bahas tugas. Nah, minggu depan UTS-nya itu dikumpul adalah yang saya tugasin itu. Matrik jurnal sama indikator. Itu UTS-nya. UAS-nya adalah cost, struktur cost. Ya, itu dibahas juga di besok, temuan akhir. Struktur cost-nya itu dari tempat kita kerja atau gimana? Tempat kerja masing-masing. Jadi struktur cost 4 kali gimana sih gitu. Itu tugas, nilai tugas. Nilai UTS-nya matrik jurnal sama 2 soal, sama indikator. Nah, nilai tugas adalah struktur cost masing-masing. Oke, selesai. Nah, mulai pertemuan ke-8 sampai ke-14 setelah UTS, kalian akan presentasi masing-masing sesuai dengan topik yang dikasih Mas Firman. Diundi aja nanti. Siapa yang dapat marketing, keuangan, dan lain-lain. Nanti semester 8, pertemuan ke-8-nya, saya minta maju. Saya acak nanti, saya undi. Jadi masing-masing udah siap, jangan nunggu di akhir. Nah, nanti modul yang kalian presentasinya itu minimal 15 step, kayak gini konsepnya. Poin-poinnya gitu ya.
Sebelumnya gimana, sesudahnya bagaimana, apa yang dilakukan di kantor kalian, dibikinlah sebaik mungkin. Nah itulah nanti nilai UASnya. Nah enak kan? Enak ya? Enak. Kuliah saya itu nggak usah beban. Kuliah kelas lain beban aja nggak apa-apa. Dan saya nggak usah beban kalau lihat depan mata. Ya, yang penting hadir kuliahnya ya. Oke, tantangan solusi. Nah ini nih resistansi. Resisten, tidak hanya di engineering, semua di operation, di maintenance. Kita kalau ada perubahan sesuatu pasti ada resisten, ada penolakan. Ya dari kuliah offline ke online juga susah-susahnya minta ampun. Gak usah jauh-jauh deh, kita disuruh dari biasa bangun jam 7 disuruh bangun jam 6 kan susah ya di kita ya. Nah itu resistensi. Kurang pelatihan, nah, maka ada coaching biasanya. Orang engineering kalau masuk bekerja biasanya di training dulu, kamu bisa software apa, dipelajarin ya, diajarin. Terus dokumentasi lemah, gitu, dari itu kelemahan kita. Makanya ISO ini diterapkan tuh, ditulis untuk dikerjakan untuk ditulis. Kita itu misalnya nulis dikerjakan aja, tapi dikerjakan untuk ditulis, jadi dalam lantai rangkuman susah. Minute meeting juga habis rapat nggak ada yang bikin minute meeting, nggak jelas gitu ya. Nah itu. Terus solusinya sosialisasi, dukungan manajemen, jadi manajemen puncak itu komit tuh. Ya. Terus dan pendekatan bertahap. Oke, indikator keberhasilan, misalnya waktunya turun ya, terus efisiennya juga turun, nggak banyak, produktivitas naik, presentasinya, kepuasan pelanggan meningkat, biaya proyeknya turun. Tapi biaya proyek juga nggak bisa ditekankan untuk biaya yang tinggi, terlalu banyak turunnya. Kalau dipaksakan, nanti malah kualitas yang terganggu. Karena kalau di proyek itu ada segitiga namanya BMW, biaya, mutu, dan waktu. Biaya itu akan mempengaruhi mutu itu akan mempengaruhi waktu itu akan mempengaruhi biaya. Itu adalah segitiga di operation ya. Efisiensi penggunaan material lean engineering berfokus pada optimasi penggunaan material. Jadi orang operation pakai desainnya lebih ini. Langkahnya apa? Desain minimal. Penggunaan material spesifik dibutuhkan sesuai dengan produknya. Right material, right use. Right man on right place. Beratnya ya. Terus penerapan analisis nilai, value harus dihitung dulu biasanya. Visibility study-nya bagaimana? Layak nggak dia dibangun? Jangan langsung. Terus pemanfaatan, reuse-nya lemah, recycle-nya nggak baik, misalnya pengolahan air, pengolahan apa itu ya, limbah dan lain-lain. Kolaborasi dengan pemasok, pengadaan, efisiensi, kita orang engineering nggak boleh nyetok barang. Mentang-mentang dia orang engineering, dia nyetok baut, mul, banyak-banyak, gudang, itu nggak boleh ya. Dia gunakanlah metode pemasok, just in time namanya. Pemantauan konsumsi material, real time, digitalisasi, kontrol. Jangan sampai kelemahan orang engineering itu adalah order dia nggak lihat inventory. Dia pesan plat 5 mili, 10 biji, 10 lembar, padahal di gudang ada 5 lembar, masih ada sisanya. Nah itu tidak berjalan di sistem digital. Cara menghindarinya bagaimana agar rework tidak terjadi? Nah, standarisasi, ya. Nah, terus review, selalu melakukan review bertahap, ada audit berkala kayak engineering. Pastikan komunikasi lintas. Jadi kalau komunikasi itu tidak hanya di engineering, semua di operation dan lain-lain. Gunakan sistem version control, efisiensi terhadap waktu, schedule ya. Terus verifikasi digital, simulation. Sekarang ini kalau di apotek itu gampang sekali dimasukin obat ini, datang beli obat ini, dia keluar, sisa stoknya langsung muncul. Sehingga tidak terjadi data yang tidak akurat. Gunakan checklist kualitas, pengiriman, hasil, quality libatkan. Bangun budaya quality first dan continuous improvement guidance. Sama satu lagi budaya FIFO, ya, FIFO. First in, first out. Jadi material yang datang duluan itu dipakai. Jangan sampai material bulan Januari numpuk, Februari numpuk, Maret datang material bulan Juni dipakai Juni. Yang Januari udah busuk, udah rusak. Gitu ya. Saya materi Vivo itu ya saya terapkan di paket saya loh. Ini wanita. Lemari saya itu, saya susun gini ya, masih kan pakai hanger. Saya susun baju yang masuk sebelah kanan.
Setiap kali baju masuk, habis disetrika, taruh belakang aja baju saya. Gitu. Jadi yang saya ambil dari sebelah kiri. Jadi muter terus deh. Kadang-kadang ibu-ibu itu termasuk istri saya numpuk baju berbulan-bulan bertahun-tahun di bawah, ujungnya nggak pernah pakai, pas dibuka kuning bergaris. Nah, kalian pasti ngalamin. Termasuk pakaian dalam saya yang pakaian dalam atas sama bawah saya susun gini, terang. Yang baru cuci masuk sini dia dorong maju, baru cuci masuk sini dorong maju, pakai dari depan. Itu saya terapkan, kalian pasti nggak terapkan, asal pakai aja. Biasanya istri nyuruh ambil yang dari Nah, bawah. kalau saya tidak, saya ada kontak ini, saya bikin thread. Nah, saya pakai dalam ini, kaos dalam di celana masuk sini, dorong saya masuk lagi sini. Nah, yang diambil dari sini saya tidak pernah ambil dari sini. Nah, itu first in first out. Jadi merata, pakaian juga merata, baju merata, kain merata, kaos kaki pun begitu. Kadang-kadang kalau nggak tahu kita pakai itu lagi. Nah, gitu ya. Itu first in first out ya. Jadi kita budayakan sendiri. Software, nah ini pentingnya software apa sih yang dipakai oleh biasanya yang baik. Nah ini rata-rata umumnya CAD, ya, AutoCAD, product line management, ERP, project management, simulation dan digital twin. Itu macam-macam ya. Ada Tekla, ada Moses, ya, tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan konstruksi, dia kebutuhan yang lain. Manfaat penggunaan software mengurangi human error atau REO. Kayak tadi saya bilang, wah habis baterai. Kok mati? Gak ngisi, gak dijupin ini. Nah ini orang engineering padahal. Leadnya gak jalan nih. Jadi tadi kalau saya bilang, dulu saya desain keuangan ini 2 hari. Dulu, berapa titik lampunya dihitung. Berapa intensitas cahayanya, jarak lampu berapa, jenis lampu lumensnya berapa, lux cahayanya berapa, fungsi ruangan, tinggi, panjang ruangan, itu ada semua speknya, dihitung dulu. Di 1 hari, 2 hari baru selesai. Sekarang 5 menit selesai. Saya tinggal masukin ke sistem AI, keluar desain. Berapa jumlah kabel, jumlah lampu. Nah itulah canggihnya engineering saat ini. Mempercepat proses desain dan memastikan dokumentasi akurat. Datanya bisa keluar lagi di bulan depan sama, bisa saya cari. Kalau dulu kan harus ngumpulin data dokumentasi ya. Oke, kesimpulan, Lean Engineering menggabungkan efisiensi, kolaborasi, dan inovasi. Fokus pada pelanggan dan penerapan berkelanjutan. Ya, kesimpulan teorinya. Nah, sekarang implementasi tugas tim engineering itu apa? Pemeliharaan aset. Dia itu tidak hanya membuat desain, tapi membuat itu barang ini jadi aset. Dan manajemen utilitas. Manajemen utilitas itu apa? Fungsi air, listrik, telepon, ya, wifi, ya. Nah, itu kita apa lagi? Itu utilitas ini. Terus efisiensi operasional. Nah, membantu linear operation. 3 pilar utama operasional adalah aset integrity. Bagaimana melindungi aset fisik, bangunan, peralatan, dan sistem perawatan berkala. Continuous improvement bisa dipakai bertahun-tahun. Minimal 15 tahun. Ya. Utility reliability, menjamin ketersediaan pasokan listrik, air, gas, dan macam lancar. Karena di pabrik itu, fokusnya itu kalau nggak ada listrik, misalnya nggak bisa jalan, nggak ada air, nggak bisa jalan, nggak ada gas, nggak bisa jalan. Power plant, pembangkit segala macam menggunakan itu, gitu ya. Zero downtime. Jadi kalau ada pembangkit itu diesel, ada cooling tower, ada apa namanya boiler ya dan lain-lain ya. Kalau kalian di pabrik ya pastinya, nah, itu tidak boleh downtime. Itu tugas orang maintenance. Makanya kepala maintenance itu, manajemen itu paling sulit. Ya. Saya pernah dibagi jadi kepala maintenance. Ya. Selalu dikomplain orang kalau yang utility reliability nggak baik. Ya. Yang ketiga, energi efisiensi. Jadi dia juga mengoptimalkan konsumsi energi dan mengajak semua orang untuk hemat energi. Makanya di pabrik itu ada yang namanya manajer energi. Manajer energi itu bertanggung jawab terhadap audit energi. Nah, apalagi kalau dulu listrik lagi susah sekali, listrik lagi tinggi, orang harus pakai semua. Dulu pakai tinggi kan nggak kita harus
matiin lampu jam 6 malam sampai jam 10 malam ya, bulan puncak itu ya. Nah. Oke, struktur organisasi engineering, divisi dipimpin oleh seorang chief engineer ya, atau manager engineer yang bertanggung jawab terhadap strategik penyusunan CAPEX dan OPEX. Apa itu CAPEX? Capital Acquisition, dan OPEX adalah Operating Acquisition. Bagaimana aset CAPEX itu dia punya aset bisa bertahan bertahun-tahun pengembaliannya. Kalau OPEX operasionalnya, ya biaya operasionalnya. SDM-nya mulai dari teknisi sampai supervisor, terus regulasi, peralatan, izin, CO, SLO, ya, layak operasi, sistem operasi, valid, orangnya, mesinnya, ibaratnya itu kalau mobil kita itu pajaknya hidup, nah ya ganti oli berkalanya ada, jadwalnya ganti aki, ganti apa, terus vendor management, koordinasi dengan pihak ketiga, just in time. Jadi orang maintenance itu nggak boleh nyetok banyak-banyak, dia just in time aja. Misalnya di pabriknya ini suka putus apa fanbel, ya udah kita stok fanbel sesuai kebutuhan aja, nggak usah stok fanbel satu gudang, ya. Nah biarlah vendor yang menyiapkan. Preventive maintenance, pendekatan proaktif mengidentifikasi, dia harus punya pola pikir tiga hal, preventif, prediktif, dan korektif atau breakdown. Preventif itu apa? Kayak kita punya mobil, punya motor, kita punya jadwal untuk ganti oli kan? Itu preventif. Kalau prediktif, itu apa? Dia belum jadwalnya, kita masukin ke bengkel kan? Kita udah ada bunyi-bunyi nggak bener nih. Mobil kita harusnya kan per tanggal 1 masuk bengkel nih. Tapi tiba-tiba belum tanggal 1 udah ada bunyi-bunyi nggak bener. Kita bawa ke bengkel, itu namanya prediktif maintenance. Satu lagi adalah breakdown. Ya, breakdown adalah, mohon maaf, kamu lagi jalan, ketabrak mobil. Mobilnya tabrakan. Atau ditabrak atau menabrak. Terpaksa ke fungsi bengkel dong. Nah, itu ada nama breakdown ya. Tolong dipahami ya. Utility, facility monitoring apa sih di engineering? Plumbing. Nah, itu. Plumbing STP itu gini ya. Hujan. Gedung ini kalau hujan, itu aliran airnya kan masuk ke pipa, dialirkan ke saluran. Nah, itu adalah plumbing. Kebocoran atap ini, kenapa ini bisa bocor, ada aliran air yang bocor, itu plumbing. STP itu buangan airnya ke toilet, kamar mandi, itu kan diolah tuh. Nah itu tugas-tugasnya Lean Engineering. HVAC sistem, pemeliharaan chiller, boiler, AHU, panel PHBTR, panel listrik, nah, itu adalah HVAC. Itu tanggung jawab Lean Engineering. Fire safety, nah apa di mana ada alat padam api, di mana ada hidran warna merah, di mana ada smoke detector, sprinkle, nah ini ya, segala macam. Itu namanya Lean Engineering. Dia kayaknya cost ya, tapi itu kebutuhan yang memang harus disediakan untuk development atau pengembangannya. Ada SOP, laporan, user membuat kerusakan, kalau ada rusak laporan, analisis, pemeriksaan, retensi, eksekusi, proses perbaikan, ya tadi eksekusi, rusak, panggil, rusak, perbaiki sama dia, bukan dibuang sama dia kursi itu. Nah itu Lean ya. Oke, performance indikatornya apa? Pertama, analisis terhadap availability rate. Artinya apa? Kegunaan using, penggunaan mesinnya itu kapan time bisa dipakai. Nah itu availability rate. Dan planning maintenance ratio. Tadi breakdown-nya, preventifnya, maintenance-nya baik ya. Terus mean time to repair, waktu dadakan, dan energy cost saving. Ini target utama dalam pelaksanaan key performance indicator. Jadi dalam set asset dalam Lean Engineering itu ya murni orang maintenance. Kalau kalian orang maintenance pasti paham ya. Yuliano masih monitor saya? Rokok aja tinggal sama dia tuh. Tuh kan Yuliano, kita ada ngomong ngeceng-ngeceng setengah jam. Hah? Ada nggak Yuliano? Oh ada. Oke, bagus ya. Materi pemeliharaannya apa aja?
Ya, tadi saya bilang genset, trafo, chiller, cooling tower, excavator, termasuk mobil-mobil perusahaan, ya, kalau baterainya segala macam. Apa aja metode pemeliharaannya, macam-macam tergantung fungsinya ya. Tes ini, tes itu, frekuensinya berkalanya, target outputnya. Inilah lean yang dilakukan oleh orang engineering ya. Engineering. Alokasi anggaran, biasanya utility itu air listrik itu 40%, suku cadang vendor 30%, pelatihan bukan gaji ini maksudnya ya. Gaji itu artinya pelatihan ya, training tambahan, bukan gaji pokok, administrasi dan lain-lain. Oke, habis ya, referensinya adalah buku ini 3. Demikian ya, hari ini materi dari saya, kurang lebih 30 menit seperti biasa. Ada pertanyaan nggak sebelum Materi nanti di-share di grup. Ya, oke. Ya, materi itu di-share di grup. Oke, yang online dulu sih, silakan. Kita suruh online dulu. Tolong dibuka indikator yang sudah dibuat terhadap matrik jurnalnya. Udah dikumpulin belum ke link yang dibuat oleh Pak Firman semua?